Hai, salam damai dan salam kasih Kristus. Salam berjumpa kembali bersama Watitir hari ini. Saya ingin memberi respon kepada pertanyaan yang saya terima. Namun sebelum itu mohon maaf karena lambat memberi respon karena lumayan banyak kerja juga. Oke, pertanyaan dia adalah begini. Apa arti menyatukan diri dalam pengorbanan salib Kristus? Itu pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita mempersatukan diri dalam pengorbanan salib Kristus? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus dan terima kasih karena sudah bertanya di TikTok dan saya memberi respon, dan respon ini saya upload di TikTok dan juga channel YouTube Watitir. Oke, sebelum itu jangan lupa support, subscribe channel YouTube Watitir. Oke, baiklah. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengatakan bahwa sebelum kita dapat menyatukan diri dalam pengorbanan salib Kristus ataupun sebelum kita dapat mempersatukan diri kita ke dalam pengorbanan Kristus, kita perlu memahami dengan baik dan dengan tepat apa maksud dan arti pengorbanan Yesus ataupun pengorbanan Kristus di kayu salib. Oke, jadi saya ingin menjawab secara ringkas dan padat saja. Untuk memahami pengorbanan Kristus di kayu salib ini, saya ingin memetik dari Katekismus Gereja Katolik artikel 615. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Berdasarkan kitab Roma bab 5 ayat 19. Oleh ketaatannya sampai mati, Yesus menjadi hamba Allah yang menderita, yang sebagai ganti menyerahkan dirinya untuk korban pemulihan. Ia menanggung kejahatan banyak orang, dan demikian membenarkan banyak orang dengan menanggung dosa mereka. Berdasarkan Yesaya bab 53 ayat 10 hingga 12. Yesus telah menebus dosa-dosa kita dan memberi pemulihan kepada Allah Bapa untuk kita. Katekismus Gereja Katolik artikel 615. Jadi dalam Katekismus Gereja Katolik ini secara sederhananya saja, pengorbanan Kristus itu merupakan bukti dan juga manifestasi dari kasih Allah dan juga dari belas kasihan Allah dan juga keadilan Allah. Jadi dari sini kita memahami bahwa pengorbanan Kristus itu adalah manifestasi dari kasih, belas kasihan, dan keadilan Allah. Pengorbanan Kristus di kayu salib merupakan bukti kasih yang sempurna, yang tidak ada bandingnya di dunia ataupun tidak ada yang dapat membandingi. Karena begitu besar kasih Allah sehingga sanggup mengorbankan putranya yang tunggal yang dikasihinya demi penebusan kita dan demi penyelamatan manusia. Belas kasihan, ya, karena Allah memang yang seperti yang kita ketahui dari perjanjian lama sangat berbelas kasihan kepada manusia. Meskipun manusia selalu jatuh ke dalam dosa, tetapi belas kasihan Allah tidak pernah berkurang. Keadilan, inilah sifat Allah yang luar biasa bagi kita, tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata manusia. Keadilannya itu melampaui segala keadilan, dan juga kebaikannya itu diberikan kepada semua bangsa manusia, semua umat manusia tanpa mengira siapa mereka. Dan ini juga bukti bahwa Allah itu sangat adil di dalam mengasihi dan memberikan belas kasihan ataupun perhatian kepada seluruh umat manusia yang adalah ciptaan tangannya sendiri. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan ini. Apa arti menyatukan diri dalam pengorbanan salib Kristus
Nah, artinya sangat sederhana. Saya memberi respon secara sederhananya saja. Menyatukan diri dalam pengorbanan salib Kristus artinya kita ambil bahagian di dalam sengsara ataupun ambil bahagian dalam penderitaan Kristus. Pertanyaan selanjutnya di sini, bagaimana kita mempersatukan diri dalam pengorbanan salib Kristus ataupun bagaimana kita dapat mengambil bahagian di dalam sengsara atau penderitaan Kristus? Nah, saya ingin memberi respon melalui 3 hal sahaja, karena selebihnya nanti kita akan terus dapat belajar, yaitu melalui apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius bab 16 ayat 24, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Apakah maksud dari 3 hal ini? Nah, secara sederhana juga saya ingin menjelaskan. Menyangkal diri sendiri itu artinya seperti yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas, yaitu menyangkal diri sendiri artinya menganggap diri sendiri tidak ada apa-apanya. Oke? Kita menganggap diri kita ini bukannya siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa dan tidak ada apa-apa dalam diri kita. Nah, itu dia secara sederhana menurut ajaran Santo Thomas Aquinas. Ini berarti kita mau menganggap diri kita ini bukan siapa-siapa, menganggap diri kita ini tidak memiliki apa-apa, sehingga kita mau membuka diri dan pikiran untuk terus berpaut kepada Tuhan sahaja. Ataupun dengan mengatakan, Tuhan, saya bukanlah apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa, Engkau adalah segalanya. Nah, misalnya kita mengatakan seperti demikian. Oke, yang kedua itu adalah memikul salib. Nah, ini yang selalu ada kekeliruan di kalangan umat. Salib itu bukan yang kita ciptakan sendiri. Kadang-kadang kita ini pandai menciptakan ataupun membuat salib sendiri. Salib yang kita buat itu adalah kesia-siaan. Tapi salib di sini adalah ketika sesuatu itu kita abaikan karena Tuhan, karena sesuatu itu yang berat kita hadapi, kita harungi demi untuk Tuhan, yang akhirnya dapat mengembangkan iman kita, meningkatkan iman kita, yang mendatangkan sukacita yang sejati, yang mendatangkan kebahagiaan dan juga kegembiraan yang sejati. Tidak ada paksaan, tidak ada ikut-ikutan, tetapi karena dari dalam diri kita memutuskan untuk meninggalkan perkara-perkara yang menyenangkan demi Tuhan. Kita sanggup berkorban demi Tuhan, begitu Pak. Oke. Yang ketiga itu adalah mengikuti Kristus. Nah, mengikuti Kristus ini secara sederhananya adalah menolak dosa. Mengikuti Kristus berarti kita mengikuti jejak Kristus dan meneruskan misi Kristus. Semoga dari apa yang saya kongsikan ini memberi inspirasi kepada kita. Dan terima kasih sekali kepada yang bertanya, dan juga terima kasih karena sudah menyaksikan video-video yang sudah saya upload. Jangan lupa support channel YouTube Watitir. Oke, jumpa lagi di video yang lain.